Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cost budget untuk perusahaan proyek konstruksi, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Insinyur Dharma Hendra, ST, MT, IPM, CST. Itu cost budget adalah sebagai alat kendali, yang mana dimulai dari uh, cost budget start, yaitu pelaksanaan proyek, pembelanjaan, sisi biaya. Sesuai budget itu lanjut terhadap pembelanjaan, penyimpangan biaya, dan tindakan koreksi. Selesai itu kembali terhadap cost budget. Maksud dan tujuan dari cost budget yaitu untuk mematok biaya pelaksanaan. Dua, untuk memberikan batasan uang yang disediakan untuk biaya pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, cost budget harus realistik terhadap kenyataan yang diharapkan. Cost budget dengan cost estimate. Pengertian cost estimate dan cost budget itu cost estimate diperlukan untuk perkiraan harga penawaran kontraktor untuk keperluan ekster format tidak standar. Cost budget diperlukan untuk biaya produksi atau pelaksanaan untuk keperluan intern dan format standar. Hubungan CB dengan CE. Satu, cost estimate yang didasari oleh cost budget yang realistik kemudian ditambahkan dengan markup CB mendahului CE. Cost estimate yang diperkirakan berdasarkan tingkat persaingan yang ada, kemudian nanti dijabarkan ke dalam cost budget untuk patokan biaya pelaksanaan CE mendahului CB. Jika butir 1 menunjukkan bahwa proses CE didahului oleh CB biasanya karena waktu yang diberikan cukup. 4, butir 2 menunjukkan bahwa proses CE tidak didahului oleh CB ya karena waktu yang diberikan sangat terbatas. 5, butir 3 dengan 4 semuanya mungkin terjadi, tetapi seharusnya cost budget tetap realistik. Hubungan CB dengan CE. Ini adalah hubungannya itu yang mana diawali dengan cost estimate. Cost budget BL ditambah cadangan, cost budget BDL. Cost budget dengan pengendalian kasus dianggap linear. Ya, ini contohnya cost itu dimulai dengan cost, waktu, dan ini adalah grafiknya. Ini adalah titik elevasi, realisasi. Ini adalah penyimpangan. Nah, dan ini adalah tindakan pengendalian. Strategi pelaksanaan. Dalam pembuatan cost budget, anggaran biaya pelaksanaan proyek harus ditetapkan lebih dahulu. Strategi pelaksanaan. Dalam menetapkan strategi pelaksanaan ada dua pertimbangan. The board or make decision. Bila keputusan BUI maka dilakukan adalah merupakan procurement issue. Bila keputusan make maka yang dilakukan adalah merupakan resource issue. The mark or decision diterapkan baik untuk barang atau yang memerlukan proses maupun jasa pelaksanaan. Contoh barang yang meliputi berbagai yang memerlukan proses akan diproses sendiri. Mic atau beli sudah diproses. Misalnya beton, aspal, hot mix, konsen dengan daun pintu atau jendela, dan lain-lain. Contoh jasa pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sendiri, mic atau diserahkan kepada subkontraktor. Ini adalah bagian strategi pelaksanaan, yaitu dimulai dari soft work. Itu equation strategi. Mana BUI, procurement management, procurement list, vendor list, pre-qualify, intif to tender, executive tender. Procurement list itu mengarah kepada procurement schedule, sedangkan executive tender, price order, expenditure order.
Nah, extension strategi juga mengarah pada Mike's Resource Management Construction. Itu accounts, coordination, work preparation, expedite order. Strategi pelaksanaan ke depan, yaitu strategi pelaksanaan proyek konstruksi mendatang bagi main konstruktor adalah penggunaan jasa subkontrak. Alasan penggunaan jasa subkontraktor adalah antara lain sebagai berikut, yaitu target sales perusahaan yang terus meningkat, sementara itu sumber daya sendiri terbatas. Mulai berkembangnya jasa spesialis di bidang jasa konstruksi. Unsur-unsur biaya langsung proyek. Dari kegiatan proses produksi proyek konstruksi, biaya langsung terdiri dari yang pertama itu biaya upah tenaga konstruksi, yang kedua biaya material konstruksi, yang ketiga biaya alat konstruksi, keempat biaya subkon, kelima biaya lain-lain atau persiapan overhead, lapangan, dan sebagainya. Kode biaya cost atau cost kode. Untuk keperluan pedoman pembiayaan, maka unsur-unsur biaya tersebut perlu diberikan kode. Itu satu, proses pencatatan biaya atau pembukaan dilakukan oleh pembagian akuntansi setelah diberi kode oleh cost engineer. Dua, informasi biaya dari akuntansi diperlukan oleh engineer dalam proses pengendalian. Kode biaya dalam CB sebaiknya sama dengan kode pada akuntansi. Kode pembukaan. Secara keseluruhan, semua bukti transaksi dibukukan dan diberikan pengkodean. Tidak ada standar dalam pemberian kode. Setiap perusahaan dapat membuat sendiri. Ini adalah contoh untuk bahan pengkodean sebagai berikut. Itu pendapatan 1, biaya langsung 2, pajak 3, biaya tidak langsung 4. Angka-angka ini termasuk pada kode kelompok. Kode unsur biaya langsung. Dari contoh bahan di atas, kode biaya langsung 2 dirincikan lagi menjadi subkelompok jenis biaya. Kode subkelompok 1 biaya bahan, maka diberi kode 2.1, biaya upah 2.2, dan begitu seterusnya. Sampai pada biaya pers atau penyel. Itu dimana kodenya 2.5. Dan juga sampai biaya overhead lapangan 2.6. Kode jenis setiap unsur BL. Ya, untuk keperluan tindakan dari manajemen diperlukan kode jenis dari tiap subkelompok. 1, kode subkelompok bahan, 2.1, semen, ini adalah kode semen itu 2.1.1, dan begitu seterusnya sampai pada seterusnya. Kode jenis setiap unsur NBL, itu kode subkelompok upahnya itu lah 2.2, yang mana dimulai dari 2.2.1 dan sampai seterusnya. Kode jenis setiap unsur BL, kode subkelompok alat itu dimulai dengan kode 2.3, yang mana itu dimulai dengan 2.3.1 untuk sewa alat, dan begitu seterusnya. Kode jenis setiap unsur BL yaitu dimulai, atau kode subkelompok plus penny itu dimulai dengan kode 2.5 dan dimulai dengan 2.5.1 dan sampai seterusnya. Kode jenis setiap unsur BL itu kode subkelompok overhead proyek itu adalah 2.6 dan diawali dengan 2.6.1 dan sampai seterusnya. Kode PI item pertama, harga jual dari suatu proyek adalah merupakan kumpulan dari harga per item pekerjaan. Kedua, sedangkan dalam cost budget nilai PI item tidak tampak karena terurai. Ketiga, sehingga CB tidak dapat dipakai sebagai feedback bagi cost estimate. 4, untuk keperluan MGT terkadang diperlukan informasi real cost dari PI item. Kode PI item.
Kelima, bila diperlukan untuk item diberikan kode dengan digit ke-4. Contoh, untuk item beton fondasi misalnya sebagai item nomor 2, maka untuk momen pada beton fondasi tersebut diberikan kode yaitu kode 2.1.1.2. Kesulitan kode item. Walaupun kode item penting untuk mengetahui real cost item IBS, tetapi dalam kenyataannya ada kesulitan. Kesulitan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu material alat atau pekerjaan penunjang terkadang untuk beberapa item pekerjaan tercampur. Sering terjadinya switching sumber daya antar item pekerjaan. Penerapan kode item. Bila penerapan kode item dianggap penting, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut. Untuk material atau alat pekerjaan penunjang yang dipakai bersamaan harus dibagi atau dipisahkan secara jelas antar item pekerjaan yang terkait. Jangan melakukan switching sumber daya atau bila terjadi switching harus dicatat dengan baik dan dilakukan evaluasi. Kebijakan pokok dalam CB. Dalam penyusunan cost budget perlu kebijakan pokok yang jelas tentang strategi pesanaan make atau BUI, yaitu 1. Kebijakan subkontrak. 2. Kebijakan pembelian bahan setengah jadi seperti red mix, konkrit, aspal, hot mix, komponen beton, precast, dan lain-lain. Kebijakan subkontrak. Kebijakan subkontrak didasari atas pertimbangan sebagai berikut. 1. Menghindari atau mengurangi risiko. 2. Menghemat penggunaan sumber daya sendiri. 3. Memanfaatkan potensi luar. 4. Menyederhanakan cost budget. Kelima, mengurangi kegiatan pengendalian. Keenam, membina hubungan kerja dengan mitra. Kebijakan pembelian bahan. Kebijakan pembelian bahan setengah jadi didasari pertimbangan sebagai berikut. 1. Mengurangi peralatan proyek. 2. Memberikan kontrol atau biaya jadi fake. 3. Mengurangi kepadatan kegiatan lapangan. 4. Menghilangi risiko waste. 5. Memanfaatkan posisi luar. 6. Menyederhanakan cost budget. 7. Menjamin kualitas produk. Cost budget untuk bahan dan upah. Untuk membuat CB bahan dan upah diperlukan kertas kerja dengan contoh sebagai berikut. Ini adalah contohnya, yaitu nomor, item pekerjaan, kode, faktor, kuantiti, harga satuan, jumlah harga. Contoh itu item pekerjaan beton fondasi K350. Di sini kodenya nggak ada, faktornya nggak ada, kuantitinya itu 250 meter kubik. Ya. Ini adalah contohnya, itu ada bahan, semen, pasir, batu pecah, besi beton, kayu, begisting, plywood, kawat beton, paku. Dan ini adalah contohnya pada tabel ya. Ada tabel di slide. Cost budget untuk alat sendiri. Biaya alat per jam dihitung sebagai berikut. 1. Kebutuhan bahan bakar minyak yang jumlah premium. Itu sama dengan F dikali 0,3 dikali PK. L per jam. Jumlah solar sama dengan F dikali 0,2 dikali PK. F faktor efisiensi sama dengan 60% sampai dengan 80%. Itu kedua kebutuhan pelumas, jumlah pelumas, yaitu F kali PK per 195,50 tambah C per T L per jam. Sebagai untuk alat sendiri. Itu yang ketiga itu kebutuhan minyak hidrolis. Jumlah minyak hidrolis C per T dikali 1/2 liter per jam. 4. Kebutuhan gas itu kilo. Yang satunya jenis alat traktor 100 PK. Kode lapangan ringan, sedang, berat. Ini adalah contohnya seperti di slide. Cost budget sendiri. Itu yang kelima, perbaikan alat. Biaya perbaikan alat dipengaruhi oleh umur, ekonomi alat atau umur alat dan harga alat. Contohnya tahun, biaya perbaikan alat per tahun 2000 jam ya. Ini adalah 2000 ini maksudnya
jumlah jamnya 2000 jam. Contoh yang pertama yaitu tahun ke-1. Itu 1/15 dikali 90% dikali harga alat. Dan begitu sampai tahun ke-5. Ya. Jika tahun ke-5 itu 5/15 dikali 90% dikali harga alat. Kalau sudah di atas adalah untuk alat yang umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Atau faktor 90% untuk alat yang bekerja berat. Untuk bekerja ringan, faktornya adalah 60%. Cost budget untuk subkon dan lain-lain. Penerapan untuk porsi yang akan disubkan ditetapkan sebagai budget per item pekerjaan. Kedua, untuk pelaksanaan pers atau penyelesaian dirinci sesuai dengan kebutuhan. Budget untuk overhead dirinci sesuai kebutuhan. Master cost budget atau rekap. Dari rincian harga penawaran yang tercantum dalam kontrak harus diuraikan menjadi anggaran pelaksanaan, kemudian direkap menjadi master anggaran. Harga penawaran dalam kontrak, jenis pekerjaan, kuantiti dikali harga satuan sama dengan jumlah harga. Ya, dan ini adalah anggaran biaya pelaksanaan. Biaya langsung proyek terdiri dari biaya upah, material, alat, subkontraktor, persiapan dan overhead lapangan. Biaya tak langsung terdiri dari overhead kantor, pusat atau cabang, perwakilan penyusutan aktivitas, aktiva, pajak-pajak terdiri dari pendapatan pajak negara dan PPh. Cadangan laba termasuk cadangan risiko. Formulir master cost budget. Ini adalah contoh formulirnya. Seperti yang ada di slide, ini contoh dari formulir master cost budget. Dan ini juga contoh dari formulir master cost budget. Ya. Rincian anggaran biaya langsung. Anggaran biaya langsung untuk pelaksanaan harus dirinci untuk keperluan operasional. Itu pertama upah. Upah terdiri dari pek galian timbunan, pasangan cor beton, penulangan, formwork, dan seterusnya. Material terdiri dari material beton, pasir, bata, batu kali, semen, kayu, tegel, dan seterusnya. Untuk alat terdiri dari depresiasi BBM atau pelumas, perbaikan, alat sewa, dan seterusnya. Subkon terdiri dari subkon A, subkon B, dan seterusnya. Persiapan terdiri dari pek base camp, jalan kerja, dewatering, dan seterusnya. Overhead terdiri dari gaji pegawai, honor, dan seterusnya. Ini adalah rincian anggaran biaya upah, yaitu nomor, jenis pekerjaan, satuan pekerjaan, harga satuan pek, yaitu kuantitas pekerjaan terdiri dari fondasi, struktur, finishing, jumlah, dan jumlah harga. Ya. Seperti pada tabel di slide. Ya, rincian anggaran biaya bahan, rincian anggaran biaya material, rincian anggaran biaya alat, rincian anggaran biaya subkontrak,